Hey sahabat Pijar TV, terima kasih ya sudah klik video YouTube ini. Kiranya kebenaran firman yang saudara dapatkan menerangi kehidupan saudara. Untuk dapat menyaksikan video-video lainnya dan mendapatkan update dengan cepat, saudara bisa klik subscribe dan jangan lupa, berkat Tuhan jangan disimpan sendiri ya. Klik tombol share di bawah dan bagikan video ini ke sebanyak-banyaknya orang yang saudara kenal. Salam terang bagi Indonesia. Ini bagus-bagus sekali nih. Kayak macam kita mau beli semua satu kontainer nih. Ke depan lagi. Kamu tuh sudah makan kah belum? Kau tembak itu. Sudah kak, sudah. Tadi makan apa aja, Dek? Masih lapar enggak? Makan lagi ya? Nanti aja kak kita makan di warteg depan. Kau makan wartegnya atau makan lauknya atau apa? Maksud aku nanti kita makan di warteg depan, oke? Nah, menang nih. Mantap. Maju terus. Terus. Bikin terus. Lihat terus. Kamu dua. Haleluya, shalom, Shalom, Astaga, Kak. Ih, tadi main HP, kakaknya tadi bicara nggak diperhatikan nih, luar binasa, betul Kamang dua, Rencana telingaku masih mau dipakai kak sampai tahun depan. Atarada, kau lihat kau itu HP terus tuh. Iya nih aku jadi salah upload, oh my god aku upload foto aku yang jelek. Dunia tuh tidak kiamat gara-gara kau salah posting. Kalian juga dari tadi sudah ditanya-tanya masih aja fokus sama diri sendiri dan fokus yang kamu ke HP-HP lucu. Lebih mahal sapu HP, tapi saya tidak kayak kamu orang. Namanya juga anak muda kak. Iya kenapa sih Kak Jenny? Kalian kalau sering-sering begini toh, kecanduan betulan. Masa sih Kak? Masa sih selfie aja bikin kecanduan? Kecanduan, main game, selfie, itu bikin kecanduan. Kamu dua ini masih ada di bumi. Hidup di dunia nyata, bukan di dunia maya. Masa dari tadi dipanggil-panggil cuek, bicara nanti kau sama tembok, kamu berdua tidak usah bicara dengan kamu kakak ini. Paham? Kenapa emang Kak? Kok kayak gitu bisa nyebabin kecanduan sih Kak? Semua yang berlebihan itu hanya buat kita kecanduan karena lebih sering megang HP. Pagi bangun, yang dipegang duluan apa? Apa? Handphone. Pintar. Ke toilet, yang dipegang apa? Gayung. Sebelum pegang gayung. Handphone. Pintar dua-dua. Jalan-jalan kalau ketinggalan HP di rumah, pusing nggak? Minjem HP teman. Pintar. Dari 3 indikator gitu semuanya mikirnya HP ya. Iya. Nah itu sebenarnya kalian tanda-tanda mau kecanduan. Emang ciri-ciri orang kecanduan tuh gimana kak? Ciri-ciri orang kecanduan itu adalah mereka tuh tidak bisa lepas dari gawainya mereka atau ponselnya mereka. Contoh tuh dari tadi, Kajen udah nanya-nanya tapi semuanya pada dunia tuh nggak bakal kiamat dan nggak usah fear of missing out gitu loh. Kadang kita terlalu, pokoknya aku harus sampai di level sekian biar aku gini-gini. Ya tetap aja kalau HP-mu jatuh, masuk di air, kan semuanya mulai dari nol. Serem banget Kak, jangan sampai jatuh dong. Iya, jangan tertipu dengan style yang diberikan oleh media, apalagi style yang diberikan lebih banyak di anak muda milenial sekarang. Kalau kamu tuh keren, kamu tuh bagus, kalau kamu tuh selalu megang HP, kamu tuh selalu up to date, kamu tuh selalu ini dan itu dan yang paling tercepat dan yang paling ina-inu. Karena pada ujung-ujungnya ya, kalau kita kecanduan, susah banget loh untuk menyelesaikan kecanduan itu. Dan kalau kita kecanduan nih, cara untuk kita lepas dari kecanduan itu juga susah gitu. Memang sih media kayak macam musik, film, majalah, radio, internet itu kebanyakan ya aplikasi-aplikasi itu di-setup untuk anak muda agar lebih sering mengakses, lalu lupa nih akan nilai-nilai di sekelilingnya. Seperti bersosialisasi, seperti misalnya bahwa kehidupan sesama anak muda nih, kita menyapa, kita bermain bersama, itu jadi dilihat sekarang jadi tidak seru. Karena semua orang tuh sibuk untuk bermain aplikasi dan lain-lain. Yang ujung-ujungnya bikin kita kecanduan, karena pada akhirnya waktu kita tuh lebih banyak di dunia maya daripada dunia nyata. Ruginya apa sih Kak emangnya kalau misalnya kecanduan gitu? Kalau kita kecanduan ya, itu banyak sekali sebenarnya hal yang merugikan.
Nih, buat teman-teman nih, Ya. kalau kecanduan media sosial ya, kecanduan. Pertama, itu anak-anak muda kebanyakan jadi lebih bermasalah dengan masalah psikologis. Wah, sampai ke psikologis ya, Kak? Psikologis. Iya, contoh nih, Ya. banyak nggak teman-teman kita yang akhirnya jadi insomnia? Gak bisa tidur ya? Iya, terus gampang banget insecure. Terus sedikit-sedikit kalau tidak up to date, rasanya panik mendadak, Panic attack. panic attack. Itu kan hal-hal yang muncul hanya gara-gara gawai atau ponsel kita. Wah, bahaya juga ternyata ya. Itu kita baru ngomong loh dari satu aspek kecanduan dari sisi psikologis. Kita nih belum ngomong lagi nih, misalnya yang kedua, waktu. Ini lebih kepada quality time. Orang lebih banyak berquality time akhirnya di ponselnya mereka. Mereka lupa bahwa waktu tuh selalu terus berjalan. Orang-orang di sekeliling mau nggak bakal hidup selamanya. Mereka juga butuh loh untuk kamu tuh ada benar-benar bersama-sama dengan mereka, hadir di situ, berkomunikasi di situ, menjalin relasi di situ. Bukan, oh kamu baik ya, oh iya, aku tadi lihat ini loh updatean kamu gini-gini aja ya, oh ya udah. Itu nggak ada quality-nya, karena ini ngomongnya tentang quality. Ini aku baru ngomong 2 loh, udah sebanyak gini. Belum lagi kalau kita ngomong lagi nih masalah anak muda, cybercrime juga makin banyak di sosial media. Maksudnya apa tuh, Kak, cybercrime? Cybercrime misalnya, orang lebih senang anak muda kok. Lu masih muda sudah ngomong-ngomong tentang hal-hal yang berbau-bau pornografi. Ngirim gambar-gambar yang tidak senonoh. Itu semua masuknya gak di cybercrime. Bully aja sekarang bukan cuma bully secara verbal. Bully dalam hal digital juga ada. Meme-meme gitu ya Kak biasanya? Iya. Komentar-komentar gitu ya, Kak? Komentar hate speech gitu atau haters segala macam. Hal-hal yang sebenarnya bisa kita minimalisir ketika kita tuh tidak selamanya atau tidak terus-menerus terlalu berfokus sama kita punya gawai. Gitu. Tapi Kak, kalau menurut aku ya Kak ya, kan waktu aku main game itu, aku ngerasa kalau experience aku di sini tuh lebih banyak daripada di luar. Nah, Sendiri itu gitu. dia. Akhirnya gara-gara kita nih terlalu sering main sosial media ya, kita akhirnya yang ketiga nih, yang buat kita kecanduan ini. Yang ketiga, kita selalu merasa bahwa digital itu lebih seru daripada realita. Yang tadi dirimu bilang, Niko. Padahal game itu pun nggak bakal loh ngebuat hidup lu bahagia. Masa lalu selesai nggak? Enggak. Dengan main game? Enggak kan? Jadinya kamu hanya mencari pelarian. Dan akhirnya mendinai kehidupan yang nyata di dalamnya. Gitu. Jadi ingat, kita ngomong tentang ponsel, kita ngomong tentang kita punya gawai ya. Itu bukan cuma tentang waktu kamu terlalu banyak untuk hal itu, tidak. Di belakangnya ada kata kecanduan. Yang efeknya itu malah buat kita tidak bisa hidup benar-benar berkualitas. Wah. Jadi bisa lihat ya fenomena di balik gawai kita itu. Iya. Kalau kita mau gunakan dengan baik ya hal baik akan muncul. Tapi kalau kita salah gunain, yang smart ponselnya, kita nggak smart nanti. Smartphone ya, tapi orang yang nggak. Tapi gimana caranya, Kak, kalau kita udah sampai di level kecanduan? Gejala-gejalanya tuh apa aja sih, Kak, yang kelihatan? Ini yang dari tadi nih, kayak kalian berdua nih, ditanya-tanya cuek bebek kan? Cuek bebek kayak bicara dengan tembok tadi diriku tuh. Nah, teman-teman, kalau teman-teman sudah kecanduan, itu ada beberapa hal. Misalnya, teman-teman bisa puasa digital. Jadi puasa tuh, iya. Jadi bukan cuma puasa makan minum aja enggak, tapi teman-teman bisa mengurangi waktu yang teman-teman gunakan untuk main ponsel. Contohnya, Kak? Contohnya nih, paling sederhana, kalau tidur jangan naruh HP di dekat tempat tidur. Karena pasti waktu teman-teman bangun, yang dicari ponsel pertama. Akan lebih seru atau akan lebih baik kalau teman-teman jauhkan itu 2-3 meter. Jadi ketika teman-teman bangun, teman-teman bisa berdoa dulu. Bisa baca Alkitab dulu sebelum sibuk dengan hal-hal tersebut. Hal yang lainnya nih, aplikasi di dalam HP kita itu kan ada sleep mode,
sleep tidur, Yeah. sleep mode. Itu bisa teman-teman aktifkan. Jadi ketika teman-teman sudah masuk di jam tidur, misalnya teman-teman setup jam tidur saya, berarti mulai dari jam 10. Yeah. Maka nanti dari jam 10 sampai teman-teman punya alarm bangun, nggak akan ada notifikasi. Gitu. Jadi teman-teman tidak yang tidur dikit, ting, tidur dikit, tang, tidur dikit, tung, tang, ting, tung, 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 Nggak tung. diganggu notif gitu ya kak? Iya, dan akhirnya kan dikit-dikit ngerasa nggak sih kalau macam bunyi notifikasi langsung kayak Iya. kayak macam mau dicuri aja barangnya. Takut ketinggalan kak? Takut ketinggalan. Nah itu tuh jadi masalah tuh, fear of missing out. Itu juga jadi masalah anak muda sekarang. Karena nggak mau ketinggalan, mau terus update, dan akhirnya ada rasa takut. Itu jadi masalah. Tapi kenapa sih Kak kita punya kecenderungan untuk terikat sama media ini Kak? Karena sebenarnya ya, media kalau dilihat mereka memang di-setup agar orang tuh lebih sering mengakses. Semakin lama waktu kita mengakses, mereka tuh dapat penghasilan juga. Dan semakin sering kita mengakses, mereka juga punya rating aplikasi dan segala macam juga naik. Lu mau ngomong aplikasi, mau dari televisi, radio, majalah, semuanya itu juga menggunakan hal demikian. Jadi semakin sering digunakan, semakin sering orang online dengan hal tersebut, mereka semakin untung, kitanya sih semakin rugi ya. Karena itu dia, hidup itu bukan cuma yang digital doang. Realita lu lebih banyak. Lu matinya emangnya digital ya? Enggak kan? Masuk kubur kan? Iya benar-benar. Dikremasi atau terserah dikubur dan lain-lain kan? Kan semuanya nyata fisik. Itu. Tapi kan udah ada ibadah penghiburan via Zoom Kak. Iya, tetap aja jenazah kau tuh bukan Oh, iya. digital, adek. Iya, bener-bener. Kalau jenazah kau digital, aku kayak main Minecraft gitu. Ini aja loh sebulan. Main Gak usah kasih keluar uang berjuta-juta, puluhan juta kan. Oh iya bener. Gitu. Kalau udah kebiasaan nih kak, Iya. misalnya ya ternyata memang sudah kecanduan handphone, sudah kecanduan dengan sosial media, apa yang harus dilakukan kak? Lu sadar kan? Lu kecanduan kan? Iya kak. Cari pertolongan. Jangan udah tahu Kemana, jangan udah tahu nih. Aduh, kayaknya nggak bisa lepas dari. Aduh, nggak bisa pokoknya. Harus teliti gitu. Udah tahu lu bermasalah. Nah, caranya itu dia tadi salah satunya yang paling simpel sederhana. Dikurangin waktunya. Dikurangin waktunya, intensitasnya juga dikurangin karena semua yang berlebihan itu ujung-ujungnya buat kita kecanduan. Dan buat aku ya sebenarnya media ini kayak dua sisi mata uang. Dua sisi mata Kita uang. bisa semakin kenal Tuhan dengan media, tapi kita juga bisa menjauh dari Tuhan hanya gara-gara kita punya digital ini, kehidupan digital. Nah, teman-teman tuh bisa pilih mau dekat apa jauh. Mau kecanduan apa enggak. Tapi kenapa bisa jauh kak cuma gara-gara sosial media? Itu dia, fear of missing out. Aduh, foto dulu deh. Angle-nya bagus, foto dulu. Ininya bagus, foto dulu. Lalu kita lupa karena udah lewat waktu malam, udah lewat waktu makan siang, makan malam, dan lain-lain. Dan kita lebih mementingkan citra digital kita daripada kualitas diri kita, kualitas rohani kita, kualitas kita untuk punya waktu bersama Tuhan lebih. Misalnya di dalam komunitas, komsel, dan lain-lain. Akhirnya orang, aduh malas deh, aku nggak mau komsel. Kenapa? Lagi seru main game. Bisa jadi. Tapi bukannya seseorang bisa dilihat dari sosial medianya Kak? Misalkan orang itu introvert atau ekstrovert, kan kita bisa baca dari sosial medianya. Ada benar ada salahnya juga sih, Dek. Ada benar ada salahnya. Tahu nggak Niko, kenapa tidak 100% dia benar? Kamu mungkin bisa nih menilai awal seseorang hanya karena kamu ngelihat feed-nya dia gitu aja. Tapi, apakah itu nilai orangnya? Secara keseluruhan, jelas tidak. Karena, sekali lagi, tidak semua hal kan digunakan di dalam sosial media. Ada hal-hal privat yang tidak kita kasih keluar di dalam sosial media. Contoh, paspor, plat nomor. Terus misalnya rumah dan lain-lain. Kan nggak dikasih masuk. Jadi kalau dibilang bahwa nilai seseorang itu hanya di dalam dunia digital atau di sosial medianya, I don't think so, and that's not correct kayaknya. Oke Kak. Seperti itu. Jadi dampak positifnya nggak ada dari Dampak media? positif dari media tuh banyak tahu.
Banyak banget. Kamu tuh bisa akses ke pelajaran atau ke sertifikasi profesional secara digital. Yang mungkin kita nggak bisa nih ke Oxford, tapi kita bisa belajar secara digital. Itu bagus. Terus misalnya ada ibadah-ibadah yang jauh banget, tapi kita bisa nih untuk melihat secara online. Itu kan bagus. Hal-hal yang lain misalnya mendekatkan yang jauh, bukan menjauhkan yang dekat. Sebenarnya banyak banget positifnya. Kita tuh secara mandiri bisa menggunakannya dengan baik. Cuma pilihannya aja di tangan kita, maunya gimana. Nah Kak, bener banget tuh yang tadi Kakak bilang. Kayak aku nih sekarang karena susah untuk bertemu sama temen yang jauh, terus kan lagi endemi juga ya. Jadi kalau aku bukan endemi, pandemi. lanjut. Oke. Jadi kalau komsel segala macam itu tuh aku pakai Zoom, Kak. Betul. Nah, terus gimana tuh Kak kalau misalnya ya tetap aja harus menggunakan media, harus gunain gadget. Apa pendapat Kakak tentang itu? Kalau itu baik, karena kan pada akhirnya penggunaannya itu membuat kamu dekat dengan komunitas dan dekat juga dengan Tuhan. Beda kalau kamu gunain itu untuk hal yang jelas-jelas nggak memberikan sesuatu yang positif dalam diri kamu. Berarti kalau kayak gitu boleh-boleh aja dong, Kak? Boleh dong, boleh banget malah. Nah Kak, selain Zoom, selain ibadah, cara kita ngedeketin diri dengan Tuhan lewat media itu ada apa aja Kak? Simple, banyak sekali loh aplikasi-aplikasi rohani sekarang yang bisa kamu unduh agar kamu tuh makin dekat sama Tuhan. Banyak banget. Alkitab aja sekarang digital. Iya, betul. Komunitas rohani ada juga kan yang digital. Iya. Nah, kita juga bisa dapat nih akses-akses ke artikel-artikel yang membangun anak muda dan memberikan kita banyak skill juga dari digital, dari dunia digital. Gitu. Sebenarnya banyak aplikasi-aplikasi rohani gitu ya? Iya, banyak banget. Dan sekarang tuh menarik, mau di packing dalam bentuk game ada, di packing dalam bentuk yang interaktif ada, dalam bentuk yang kayak Kindle yang memang benar-benar full tulisan karena kamu suka baca juga ada. Semuanya tuh ada. Iya. Berarti kalau gitu sebenarnya bukan salah medianya dong, Kak, tapi tergantung orangnya. Yes, lebih tepatnya penggunanya. Karena itu dia. Memang sih HP kamu bisa smart banget, tapi penggunanya belum tentu smart. Iya betul-betul. Gitu. Sampai di sini paham nggak? Paham ya? Ada lagi yang mau ditanya nggak? Nah Kak, Kenapa? jadi kita abis ngomongin yang rohani Kak, kita bisa nggak sih kecanduan di dalam media, tapi kecanduan di bagian rohani-rohani itu Kak? Kecanduan di bagian rohani itu menarik sih. Positif gitu jadinya, Kak? Iya Kak, tapi kecanduan. Memang positif, tapi positifnya jangan positif toksik juga. Positif. Ngerti nggak? Positif Gimana tuh, Kak, toksik. maksudnya? Toxic positivity. Iya. Jadi kita akhirnya menutup diri kita dengan orang-orang yang, aduh aku sedih banget, gini banget, ih lembeng lu. Aduh aku bermasalah banget, lemah banget sih. Akhirnya ngerti kan? Kita jadi toxic positivity juga. Karena akhirnya kita ngelihat semuanya harus positif. Semuanya harus rohani. Padahal kalau kita ngomong rohani itu kan hal yang holistik. Kita nggak perlu banget ngomong itu berdasarkan iman, tapi value-value-nya itu tetap hal-hal yang baik yang bisa diterima secara universal. Gitu. Itu baru anak muda Kristen milenial. Terus gimana Kak caranya menggunakan media buat Tuhan Kak? Cara yang kita gunakan ya untuk menggunakan media yang baik untuk Tuhan tuh sederhana. Jangan terlalu banyak juga menggunakan waktu kita 24 jam. 24 jam itu kalau kamu benar-benar gunain efektif ya, rasanya tuh 24 jam tuh kurang. Jadi yang pertama, time management. Gunakan baik-baik. Jangan diakses setiap hari. Bayangin ya, kamu ngerasa dihargai nggak kalau kamu ketemu dengan teman kamu, terus kamu ngelihat HP terus dia ngomong? Iya, males banget sih Kak kalau kayak gitu. Kalau posisinya kamu yang digituin gimana? Marah sih aku. Iya. Marah kan? Ya sama. Semua orang juga tidak mau. Yang pertama, kita hargai orang lain. Selalu be present. Itu yang selalu kajian bilang dari beberapa episode-episode. Be present. Kita harus ada di situ. Karena hidup kita itu bukan cuma yang digital doang. Tapi kehidupan kita itu yang banyak itu yang realita. Itulah yang harus kita maksimalkan. Nah, berikutnya nih. Teman-teman gunain
kita punya ponsel-ponsel ini adalah untuk lebih kepada mengembangkan diri kita. Gitu. Jangan gunainnya benar-benar main game terus sampai lupa waktu. Ya, itu bukan mengembangkan diri. Itu namanya menyusahkan diri. Terus hal lainnya lagi nih yang bisa kita gunakan adalah kita juga harus support anak-anak Kristen yang gunain atau yang membuat aplikasi-aplikasi rohani. Dengan cara kita ngunduh, kita kasih review dan lain-lain, itu bagus loh. Wow. Itu artinya kita mendukung bagaimana kita menceritakan tentang Kristus dalam dunia digital. Gitu. Jadi selain kita mendukung sesama, kita juga mendukung orang lain untuk mengenal tentang kebenaran. Simpel kan? Iya, Kak. Itu dia. Jadi nggak usah yang sampai-sampai bikin kepala pusing. Enggak. Semuanya simpel. Gimana sampai di sini? Dimengerti, Kak? Ngerti kan? Paham. Jadi kita makan apa? Aku pengen makan tempe. Oke, menarik. Sama ayam. Enak tuh. Iya. Ayamnya digoreng apa dibakar? Dibakar. Setuju. Kamu makan apa, Niko? Aku ayam goreng aja, Kak. Ayam goreng ya? Iya. Warteg di bawah kan ada ya menunya? Ada. Ada, Kak. Enak Oke lah. banget. Kita bungkus ya. Terus setelah itu kita turun ke bawah makan. Iya. Siap. Oke. Nah, sahabat, kita sudah belajar hari ini pengetahuan mengenai mengirimkan pengaruh media bagi kehidupan kita. Termasuk jika kita overdose alias overdosis alias lebay alias kelebihan atau kecanduan media. Dan apa akibatnya bagi kita tentunya. Teman-teman tentu bisa belajar lebih banyak bersama kami semua dengan menghubungi nomor WA yang tertera di layar. Dan kami yang ada di sini senang sekali untuk berdiskusi lebih dalam dengan sahabat. Jangan lupa ya. Buat sahabat nih yang bergabung dalam suatu komunitas dan mengisi form melalui link dan QR code yang tertera di layar, sahabat tuh berkesempatan secara apa? Secara gratis. Ulangi lagi, gratis. Mendapatkan Alkitab Raihlah Hidup secara gratis. Dan jangan lupa nih teman-teman untuk mendownload aplikasi Reach for Life Indonesia secara gratis di iOS dan Android. Enak kan? Tinggal pakai HP tuh. Jadi deh. Dan untuk membantu saudara belajar firman dan lebih dalam komunitas sahabat tentunya. Bahkan nih, Alkitab ini itu dilengkapi dengan modul dari berbagai topik yang teman-teman bisa akses secara gratis yang membantu nih setiap pemimpin dan anggota kelompok menjadi mentor yang lebih baik. Jadi kamu nggak usah takut, apalagi insecure kalau di dalam kelompokmu ada anggota komunitasmu yang memberikan pertanyaan sulit. Karena Alkitab Raihlah Hidup ini akan bisa membantumu. So, sampai ketemu lagi ya di episode selanjutnya. Raihlah Hidup, pilihan ada di tanganmu. Sahabat Pijar TV, Shalom, apa kabar? Terima kasih sudah menjadi sahabat dan menjadi pemirsa setia program-program Pijar TV. Kami sungguh rindu agar saudara bukan saja diberkati dengan menyaksikan program-program ini, tapi juga dapat berinteraksi dengan kami untuk berdiskusi dan bahkan didoakan melalui WhatsApp dan telepon yang tertera di layar kaca ini. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp. Tim Respon Pijar TV siap untuk melayani saudara. God bless you.